Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Bagaimana rasanya Pak? Ya, sehat-sehat. Oke. Kedatangan saya ini untuk mewawancarai mengenai kerja kepala sekolah, kebijakan yang akan diambil nantinya Pak. Di sini ada daftar pertanyaan, mungkin saya mulai satu persatu Pak. Baik. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Saya sebagai top manager kepala sekolah di Simpini Satu Borbong sejak tahun 2021 yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dilema di sini adalah tentang masalah kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa itu antara lain tentang masalah dalam mengikuti tata tertib sekolah untuk bagaimana seorang siswa itu atau secara keseluruhan di Simpini Satu Borbong ini taat dan tunduk pada aturan itu. Dengan maksud apa? Supaya mereka itu berhasil belajar di satuan pendidikan di Simpini Satu Borbong. Tapi kenyataannya adalah ada beberapa kasus-kasus anak-anak dalam proses pembelajaran itu kadang melanggar pada aturan. Contoh saja misalnya, seharusnya idealnya itu mereka itu rata datang di sekolah itu adalah jam 6.30 atau 6.45 karena jam 7 itu sudah belajar. Kenyataannya ada beberapa siswa yang melanggar tentang itu yang pertama. Yang kedua, ada juga siswa meskipun sudah komunikasi dengan orang tua lainnya, idealnya satu semester itu kan 6 bulan, tapi kenyataannya dengan segala macam modal, sakit dan sebagainya, mereka itu ya tidak sampai maksimal di pembelajaran. Kadang hanya dasar 6 bulan itu hanya 3 bulan, berarti setengah saja. Itu maka saya sebagai satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, saya identifikasi itu sering terlambat dan anak-anak kenapa sampai dia tidak ikut pembelajaran seperti yang saya katakan itu sampai itu 6 bulan. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, seperti contohnya anak tadi, tiba saatnya untuk menghitungan semester. Anak-anak ini punya hak karena belum dikasih keluar. Di sisi lain, ya aturan sekolah tidak memenuhi syarat. Maka untuk ini adalah tetap jangan melanggar aturan, merupakan catatan khusus atau perhatian bahwa anak ini tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang ditambah kerjasama dengan orang tua untuk di rumah, sehingga siswa tersebut tetap menjalankan taat dan tunduk pada aturan. Karena untuk memajukan suatu lembaga suatu pendidikan ini, siswanya adalah tetap memegang teguh pada aturan itu. Karena kapan banyak dilanggar aturan itu, tentunya yang istilahnya itu yang rugi anak yang bersangkutan. Sehingga anak bagaimana jangan diabaikan juga dia punya hak pelanggan, sekolah juga tetap merujuk pada aturan. Maka dengan solusinya tadi adalah anak ini harus bagaimana misalnya materinya atau terlambatnya seperti itu, dia mencatat semuanya sehingga dilaporkan kembali sama kita itu pelajarannya bisa disaksikan oleh kepala satuan pendidikan kepala sekolah. Pesan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu seperti yang katakan di awal tadi, poin 2 tadi, bahwa langkah-langkah yang kami lakukan adalah identifikasi seberapa lama anak-anak itu seharusnya mengikuti pembelajaran selama 6 bulan. Tentunya tabulasi bersama dengan wali kelas, guru BK-nya, sehingga seperti saya katakan tadi, ketika misalnya seharusnya di materi pembelajaran 6 bulan, dia hanya 3 bulan. Maka tentunya untuk keterlambatan ini, langkah-langkah yang akan dilakukan ini, undang orang tuanya untuk anak ini bagaimana dia melengkapi catatannya dan secara maksimal harus dia bertahan sama dengan teman-teman yang lain yang pembelajaran selama 6 bulan. Berikutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya seperti yang tadi merujuk pada etika kedisiplinan kehadirannya dengan mengikuti proses pembelajarannya adalah seperti katakan tadi, seharusnya anak itu sudah bertentangan dengan
tata tertib atau aturan sekolah. Idealnya seorang siswa bisa ikut kegiatan ulangan semester atau ulangan tengah semester, dan ulangan semester, kecuali minimal harus kalian 75%. Maka untuk bisa dilema ini dapat istilahnya tidak juga istilahnya mengaibkan aturan apa semua, maka catatan khusus bagi siswa yang bersangkutan untuk tidak diulangi pada tahapan selanjutnya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang salah satu tantangan ketika lembaga satuan pendidikan mengambil suatu keputusan, tentunya kadang dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Kebijakan pertimbangan ketika anak ini dilakukan suatu aturan bahwa bila mana tidak cukup 75% kehadirannya, kan idealnya tidak bisa mengikuti kegiatan ulangan tengah semester ataupun semester. Iya. Tetapi kembali pada kemanusiaan. Ini apalagi di satuan pendidikan mananya masih istilahnya itu bagaimana menuntaskan itu pendidikan wajar, sehingga tentunya anak ini tidak seperti itu ada catatan khusus melalui pembinaan BK-nya. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, kalau melihat dilema ataupun kasus moral, tentunya setelah didapat yang itu yang bermasalah tadi, tentunya tidak langsung begitu ditangani, tetapi ditabulasi, identifikasi, dan selanjutnya ada jawab tersendiri untuk pertemuan dengan orang tua. Karena tahu bahwa tanggung jawab pendidik adalah 3 lingkungan, bukan hanya lingkungan formal yang sekarang aparat pendidikan dilakukan pemerintah, tetapi ada lingkungan informal di rumah tangganya sendiri atau di mana sendiri, dan lingkungan non formal itu di masyarakat. Maka oleh karena itu, supaya anak ini bisa kembali normal untuk mentaati aturan itu, maka ada jalur tersendiri untuk pertemuan, sehingga di dalam tabulasi itu pimpinan kasirnya ya minimal dia membuat pernyataan dia tidak ulangi lagi di rumah tersebut. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada. Seorang kepala sekolah tidak mungkin suatu kasus ini dia kerjakan sendirinya, tentunya melibatkan pihak-pihak yang penting. Pertama, itu adalah wali kelasnya sebagai sumber dilema di kelas. Yang kedua adalah guru BK. Yang ketiga adalah pembantu-pembantu sekolah. Sehingga suatu keputusan kalau diputuskan bersama itu lebih besar manfaatnya pada di sekali pihak, misalnya kepala sekolah dengan yang berapa. Oke, yang terakhir Pak, pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari semua proses yang kita lakukan tadi, maka pengalaman yang berharga adalah baik saya sebagai mewakili teman-teman kepala satuan pendidikan, semua persoalan itu akan dijadikan catatan khusus, tantangan penting, karena boleh jadi hari ini si A, berikutnya adalah si B dan seterusnya. Tentunya juga termasuk Bapak dan Ibu guru termasuk pendidikannya, itu ketika ada suatu dia cepat dijemput bola, jangan dibiarkan, sehingga pengalaman saya menyelesaikan kasus-kasus begini adalah suatu tantangan dan merupakan membawa kebahagiaan ketika anak ini menjadi baik, ya alhamdulillah, tentunya itu hidup yang tersendiri baik di BK maupun di kepala sekolah, sehingga anak ini alhamdulillah selama ini berhasil. Ya, sudah mungkin pertanyaannya Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak juga wawancaranya juga. Hal-hal semacam ini tidak lain tujuannya adalah baik Bapak sebagai guru penggerak maupun saya sebagai kepala sekolah yang merupakan calon sekolah penggerak, dia tujuanlah bagaimana anak ini menjadi anak-anak bangsa yang diharapkan ke depan menjadi taat dan tunduk dalam suatu aturan dalam rangka memperjuangkan hidupnya untuk sukses di bidang pendidikan. Salam literasi. Oke, terima kasih. Akhirnya saya akhiri yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak, program dari CGP, calon guru penggerak. Kami ingin mewawancarai kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah ini Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Yasrin. Kita langsung saja Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau berbicara tentang dilema etika ya, tentu ini kita perhadapkan. Kalau cara mengidentifikasinya kita lihat dari persoalan yang ada, ya, dari persoalan yang ada, persoalan apa sehingga kita bisa kelompokkan. Kemudian kondisi real dari persoalan itu sendiri seperti apa kira-kira, ya. Kemudian bisa juga kita jadikan tingkat kejadian yang terjadi pada diri, kalau pada siswa, pada diri siswa kira-kira kejadiannya seperti apa. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentu kita kembali kepada pertama kita lihat pokok persoalan. Apa pokok persoalannya? Kalau memang akarnya kenapa mereka berkelahi? Misalnya kalau perkelahian, kenapa mereka berkelahi? Setelah kita cari latar belakangnya, ya tentu kalau dilema etika yang salah, kalau bujukan moral ya, Iya, bujukan moral ya. bujuk Benar dan salah. benar dan salah. Iya. Kalau bujukan moral, kita lihat latar belakangnya, kira-kira atas dasar apa? Mungkin karena ejekan, mungkin karena biasakan anak-anak SMP ini masih sering menyebut nama orang tua, maki, sehingga kondisi-kondisi inilah yang bisa kita pengambilan keputusan. Tentu yang kita nyatakan ini adalah orang yang mengucapkan tadi ya, mengganggu temannya sambil mungkin menyebut nama orang tua, karena itu yang biasa terjadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ini prosedur untuk siswa ya. Iya. Ya. Kalau memang terjadi persoalan pada siswa, tentu kita mengikuti prosedur apa yang ada di sekolah. Pertama, kita panggil siswa yang bersangkutan. Kira-kira konteksnya kita ambil persoalan apa ini? Mungkin melanggar aturan sekolah Pak. Melanggar aturan sekolah. Iya. Tentu siswa yang melanggar kita panggil. Ya. Awalnya yang panggil itu guru pikir dulu. Kalau dia melanggar, misalnya terlambat, Iya Pak. tentu yang proses pertama adalah guru pikir. Kalau guru pikir juga belum selesai, maka kita sampaikan kepada wali kelasnya sebagai orang tuanya di kelas. Kalau juga belum tuntas, tentu melalui guru BK. Nah, insya Allah kalau guru BK bisa menyelesaikan, maka tinggal saya dapat laporan bahwa siswa tersebut cara pembinaannya, dia menyadari bahwa dia sering terlambat ini atas dasar apa. Nah, setelah dia tahu semua, tentu siswa tersebut bisa juga dia paham dirinya. Oh ternyata saya ini sering terlambat mungkin karena malam begadang, makanya diingatkan jangan banyak begadang. Tentu diatur jam tidurnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita hadapkan pada aturan yang sebenarnya, ya. Kembali kepada aturan. Kalau misalnya seperti tadi kita jam 7 sudah kita belajar, ya tentu jam 7 kita harus belajar. Seperti itu. Berikutnya Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Tantangannya kalau seperti pada siswa yang terlambat tadi, ya, tantangannya memang ini adalah
bentuk menyadarkan siswa ini sendiri, karena dia besar dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini yang menjadi tantangan pihak sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi cara penanganannya untuk hal seperti ini mungkin kita dekatkan dulu sama orang tua, sama keluarga, supaya bersama-sama dengan keluarga untuk bisa mengawasi keberadaan anak. Berikutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Kalau masalah jadwal sebenarnya karena kan masalah ini tidak terjadwal juga adanya, sehingga dia sifatnya ketika ada persoalan kita coba selesaikan pada saat itu, supaya juga kalau menyangkut siswa supaya siswa kembali belajar, tidak terbelenggu dengan persoalan yang dihadapi, sehingga dia hanya duduk menunggu misalnya kalau di ruang BK dia hanya berada di sini terus. Tidak, artinya kalau saya setiap persoalan harus diselesaikan dengan cepat supaya anak tidak tertinggal untuk belajar. Nomor berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang baru dulu Pak atau ya, tentu begini. Kalau kan yang diwawancara ini adalah kepala sekolah. Iya, kepala sekolah itu sebenarnya menunggu dari guru. Seperti tadi, ketika Pikit menemukan menemukan siswa, misalnya terlambat, tentu ini dia proses. Tentu guru inilah yang bantu saya, kata Pikit. Kalau itu tadi, kalau tidak selesai di Pikit kan di wali kelas. Tidak selesai di wali kelas bawa di BK. Jadi orang-orang inilah yang bisa membantu untuk menyelesaikan. Dan apabila ketiganya juga tidak selesai, tentu dibawa kepada saya. Ketika kepada saya juga tidak selesai, kita limpahkan kepada yang berwenang, namanya ahli tanah kasus, supaya persoalan ini selesai. Tetapi selama ini insya Allah kalau hanya masalah-masalah siswa yang kecil yang tidak berkaitan dengan pihak luar, insya Allah kita akan selesaikan di sekolah dengan bantuan guru-guru terkait. Tidak juga semua guru, tapi guru yang terkait yang bisa membantu menyelesaikan persoalan. Oke, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ini juga yang berat ya, karena ini benar-benar ini. Ya, benar versus benar. Ya, benar-benar ini artinya begini. Kita, kalau saya secara pribadi ya, tinggal lihat mana yang paling urgen dari kedua hal ini. Kalau misalnya diperhadapkan antara misalnya saya ada rapat membuat orang menunggu, dewan guru menunggu ya, kemudian ada mungkin keluarga terdekat yang butuh pada hari ini di hadapan saya, Sama-sama penting. Tentu saya menyelamatkan dulu ini, karena ini jangan sampai terkait dengan nyawa. Rapat masih bisa tindak untuk, artinya saya hubungi, berhubung masih ada keluarga yang betul-betul ini butuh, mungkin dia butuh darah saya untuk karena akibat kecelakaan yang dialami, sehingga mungkin saya dahulukan dulu ini, baru saya selesaikan yang saya. Karena waktunya bersamaan dan tidak disangka-sangka, sehingga saya dahulukan dulu yang kecelakaan ini. Seperti itu. Itu menurut saya ini. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya tutup mungkin di ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.